Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Salamun wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pulsa Institute. Kali ini kita berjumpa di bulan Ramadan. Ini di malam ke berapa ya? Ke 15. Kalau saya tidak salah hitung ya. Jadi dalam sesi kali ini saya akan buat video singkat saja. Ini tentang, kita kembali lagi ke topik Wahabi. Jadi tentang kapan Wahabi ataupun kapan pemikiran Wahabi itu masuk ke Aceh. Jadi dalam video ini akan saya jelaskan secara singkat dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan melanjutkan, akan kita bicarakan agak sedikit lebih detail. Jadi ini hasil penelitian saya, dan ini ada di tesis saya, bahwa Wahabi masuk ke Aceh itu sudah lama sekali. Ini penting kita sampaikan karena ada yang mengatakan bahwa Wahabi masuk ke Aceh pasca tsunami. Ini hoax. Orang yang mengatakan Wahabi baru masuk ke Aceh pasca tsunami ini adalah informasi yang sangat keliru. Jadi kalau kita lacak sejarahnya, itu Wahabi, pemikiran Wahabi ya, bukan Wahabinya. Itu yang pertama. Pemikiran Wahabi itu sudah masuk ke Aceh pada tahun 1803. Ini pendapat pertama. Jadi Wahabi, pemikiran Wahabi sudah masuk ke Aceh pada 1803. Jadi hampir sama dengan masuknya pemikiran ini ke Sumatera Barat pertama kali juga pada 1803. Salah satunya itu disebutkan oleh Ismail Yaqub, bahwa pada tahun 1803 itu ketika jamaah haji dari Mekah pulang ke Aceh, itu sebagiannya ada yang mendarat di pelabuhan Pidi. Salah seorang yang mendarat ataupun berlabuh di pelabuhan Pidi itu namanya Haji Miskin. Nah, Haji Miskin ini adalah tokoh yang menyebarkan pemikiran Wahabi pertama sekali di Sumatera Barat. Kita tahu ada 3 haji, ada Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Jadi Haji Miskin ini dia pernah berlabuh di pelabuhan Pidi di Aceh pada 1803. Jadi ada dugaan, atau kita bisa menduga bahwa walaupun dia berlabuh tidak lama, mungkin saja pada waktu itu ketika dia mendarat ataupun berlabuh di Pidi, dia menyampaikan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dia bawa pulang dari Mekah, itu pemikiran-pemikiran Wahabiyah. Ini bisa saja terjadi, artinya bisa saja dia berdiskusi dengan beberapa orang Aceh yang ada di sana dan kemudian menyebarkan pemikiran Wahabi tersebut pada tahun 1803. Ini adalah fase paling awal. Mungkin pemikiran Wahabi saat itu belum begitu berkembang di Aceh, tapi dia sudah mulai masuk. Dan mungkin sudah mulai diperbincangkan oleh sebagian kecil orang Aceh pada saat itu. Dugaan yang kedua, itu pemikiran Wahabi sudah masuk ke Aceh pada 1830. Kalau tadi 1803. Sekarang ada sumber juga yang menyebut bahwa pada tahun 1830 ini pemikiran Wahabi sudah masuk ke Aceh. Dan sudah ada beberapa ulama Aceh ini yang terpengaruh dan menganut pemikiran Wahabiyah.
Jadi dalam sumber yang menyebutkan tahun 1830 ini dikatakan bahwa pada tahun 1830-an itu pemikiran Wahabi pertama sekali masuk ke Aceh itu melalui Aceh Barat dan Aceh Selatan. Kalau tadi yang 1803 melalui PD, ini yang 1830 melalui Aceh Barat dan Aceh Selatan. Jadi tepatnya di Pelabuhan Trumon. Jadi ketika itu orang-orang Aceh ini sudah berinteraksi dengan orang-orang di Sumatera Barat, khususnya dengan orang-orang di Bonjol. Jadi sudah ada interaksi antara pedagang-pedagang Aceh dengan pedagang-pedagang yang ada di Bonjol. Kita tahu Bonjol itu adalah salah satu basis Padri yang pemimpinnya bernama Tuanku Imam Bonjol. Nah, kita tahu itu. Jadi pada tahun 1830 sudah ada interaksi antara orang-orang di Bonjol dengan orang-orang di Aceh melalui Pelabuhan Trumon. Nah, jadi bisa kita duga pada saat itu pemikiran Wahabi juga dikembangkan oleh orang-orang Padri kepada orang-orang Aceh yang datang ke Trumon, ke Pelabuhan Trumon, dan juga orang-orang Aceh yang datang ke Bonjol. Jadi itu 1830, itu versi yang kedua. Kemudian versi yang ketiga, itu pemikiran Wahabi itu sudah masuk Aceh pada tahun kira-kira 1870-an. Jadi ketika akan berlangsungnya Perang Aceh 1873. Itu 1873 itu sudah masuk pemikiran Wahabi ke Aceh. Nah, jadi ini diantara yang mengemukakan ini adalah Ali Hasmi. Beliau mengatakan bahwa Tengku Syekh Pantikulu yang mengarang Hikayat Perang Sabil itu, beliau ketika berada di Mekah ini terpengaruh dengan pikiran Wahabiyah yang berkembang di sana. Makanya dan semangat jihad yang terkandung dalam Hikayat Perang Sabil ini juga jelas dan nampak sekali ada spirit Wahabi di dalam hikayat tersebut. Jadi ini pada 1873 ataupun 1870-an lah. Kemudian selain itu pada saat Perang Aceh ini kita juga harus tahu bahwa banyak pejuang-pejuang dari Padang ini yang juga datang ke Aceh untuk membantu pasukan Aceh melawan Belanda. Jadi kita tahu pasukan-pasukan Padri itu juga ada yang ke Aceh. Jadi bisa saja pada saat itu mereka selain membantu pasukan Aceh juga ikut menyebarkan pemikiran-pemikiran Wahabiyah di Aceh. Walaupun pemikiran Wahabiyah yang dimaksud ini bukan pemikiran Wahabiyah yang dipahami secara utuh. Mungkin salah satu aspek yang paling menonjol itu adalah aspek jihadnya. Ini berasal dari spirit Wahabiyah di Arab Saudi. Kemudian yang keempat, versi yang keempat, pemikiran Wahabi masuk ke Aceh itu beriringan dengan masuknya pemikiran-pemikiran modern. Dengan masuknya organisasi-organisasi modern ke Aceh. Ini dimulai pada tahun 1914. Kalau kita pakai versi ini. Jadi organisasi yang pertama sekali masuk ke Aceh, organisasi Islam modernis, itu Syarikat Islam. Syarikat Islam ini 1914 ataupun 1916 dia sudah ada di Aceh. Jadi beberapa tokoh, kita tahu beberapa tokoh Syarikat Islam ini adalah orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Wahabiyah. Tapi bukan Wahabiyah
tradisional, tapi Wahabiyah modernis. Itu versi yang keempat pada tahun 1914 itu sudah masuk, atau 1916 sudah masuk pemikiran-pemikiran Wahabi melalui organisasi Syarikat Islam. Kemudian pada tahun 1920, ini versi kelima pada tahun 1920 dari pemikiran Wahabiyah masuk ke Aceh pada tahun 1920. Karena pada waktu itu di Aceh Selatan itu sudah berdiri Sumatera Tawalib. Kita tahu Sumatera Tawalib itu adalah dedengkotnya Wahabi pada saat itu. Jadi kalau ini bukan kemungkinan, ini memang kuat sekali dugaan bahwa memang Sumatera Tawalib ini menyebarkan pemikiran-pemikiran keagamaannya di Aceh. Ini pada 1920. Jadi pada saat itu Haji Rasul, ayahnya Hamka, mengutus murid-muridnya dari Padang untuk pergi ke Aceh, khususnya ke Tapak Tuan, ke Aceh Selatan, dan ke Kuala Simpang untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran Wahabiyah ataupun pemikiran-pemikiran modernis. Ini sekali lagi ini Wahabi yang dimaksud Wahabi modern, bukan Wahabi ultra konservatif. Jadi Sumatera Tawalib ini sebenarnya sudah berdiri di Aceh itu pada 1919 itu sudah berdiri, sebelum 1920. Tahun 1919 itu Sumatera Tawalib sudah berdiri di Sinabang dan Labuhan Haji. Di Labuhan Haji sudah ada itu, dan di Labuhan Haji saat itu sudah berkembang pemikiran-pemikiran modern dan pemikiran-pemikiran Wahabiyah. Walaupun Labuhan Haji sekarang sudah beda ya, tapi kalau dulu Labuhan Haji ini menjadi salah satu pusat daripada pemikiran-pemikiran modernis yang oleh sebagian orang disebut sebagai Wahabi. Di sini saya tidak terlalu membedakan antara Wahabi dan modernis ya, nanti di video lain. Karena orang-orang kita menganggap bahwa orang-orang modernis ini Wahabi, ya kita aminkan saja, berarti yang mereka maksud itu yang kita sampaikan. Kemudian pada 1920 juga banyak orang-orang Aceh yang pergi ke Padang, ke Sumatera Tawalib untuk belajar. Tidak cuma di Sumatera Tawalib, ada di Madrasah Diniyah, ada di Darul Muallimin, ada di Normal School, dan lain-lain. Itu 1920. Saya kira cukup dulu. Ini sebagai cuplikan saja. Nanti kita akan jelaskan satu persatu secara lebih detail. Ini saya buat ini konten agak kepepet karena sudah lama tidak membuat video. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.